statement yang mungkin salah dalam berstatement kan, sehingga dianggap oleh khalayak sebagai oh ini nuduh nih kan begitu. Oke. Nah ini mungkin bisa juga disebut sebagai suatu pencemaran nama baik kan. Oke kawan, ini pernyataan dari tim YD gitu ya, waktu baru-baru diwawancarai dan intinya itu menjelaskan memang mereka itu menyadari bahwa ada kata-kata yang bikin banyak orang tersinggung terutama para Lesti lovers dan Leslar lovers, bisa jadi juga Lesti, suaminya ya, keluarganya yang dikatain maling lah, seperti anak kecil lah, nggak tahu berterima kasih lah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi intinya adalah, meskipun sudah menyadari tim YD katanya sudah minta maaf, seharusnya harus selesai gitu loh kawan. Tapi menurut kalian gimana? Mau dimaafin atau enggak? Ayo teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti kita akan lanjutin, simak baik-baik, kita reaksikan bersama-sama apa yang disampaikan oleh tim YD berikut ini kawan buat teman-teman semua. Dan sekaligus saya akan tunjukin satu kabar buat teman-teman bahwasanya Rizky Bilar semalam padahal masih jadi host ya di acara Dangdut Akademik 7, tapi ternyata kawan setelah itu Rizky Bilar sakit. Ya, nanti akan saya tunjukin buat teman-teman. Tetap di sini di channel YouTube Albi dan Afrin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Albi dan Afrin. Tempatnya informasi mengenai Leslar, idola kita semua. Apa kabar teman-teman Lesti lovers dan Leslar lovers? Semoga selalu sehat dan lancar segala urusannya. Kali ini ada sebuah topik menarik yaitu mengenai wawancara terbaru yang disampaikan oleh tim YD yang memberikan penjelasan soal ucapan yang pernah disampaikan oleh asisten YD, baik itu YD itu sendiri atau pengacara yang sebelumnya gitu ya, yang menyinggung jutaan fans Lesti lovers dan Leslar lovers, mungkin bisa jadi juga untuk Lesti, Rizky Bilar dan keluarga, di mana mereka itu sempat mengatakan bahwa Lesti seperti maling, gak tahu berterima kasih, gak punya adab, seperti anak kecil dan lain sebagainya kawan. Lalu intinya mereka sebenarnya sadar ya, mereka sadar bahwa itu salah dan sudah minta maaf dan seharusnya udah selesai gitu loh kawan. Tapi bagaimana menurut Anda? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Tapi sebelumnya ini ada sebuah kabar buat teman-teman semua di mana Rizky Bilar ini masih dalam keadaan sakit gitu ya. Ini adalah Rizky Bilar ketika lagi diinfus sambil juga baca-baca buku. Oke, dan sepertinya ini diposting tadi malam gitu kawan. Usai dia menjadi host di acara Dangdut Akademi ke-7. Bisa jadi mungkin karena kelelahan, karena jadwal padat gitu ya. Karena secara saya amati memang benar-benar jadwal dari Rizky Bilar ini padat banget. Jadi ada jadwal off air gitu ya bersama Bang El kapan hari, lalu ngurusin Leslar Entertainment juga, persiapan rilisnya lagu terbaru Lesti Kejora di mana ini juga sepenuhnya ini diatur oleh Rizky Bilar gitu loh kawan. Terus ini juga jadi host di Dangdut Akademi yang ke-7. Jadi dia benar-benar sangat-sangat semangat sebenarnya untuk mencari nafkah untuk sang istri dan juga anak-anaknya. Nah, bagaimana sih menurut para ustazah dan juga ustadz gitu ya yang menjelaskan ternyata kawan orang atau suami atau seorang ayah yang mencari nafkah lalu dalam keadaan sakit ya, atau bahkan maaf ya sebelumnya ini misalnya nih, atau bahkan mungkin meninggal, itu ternyata Masya Allah pahalanya benar-benar seperti pahala jihad fisabilillah. Nah kali ini kita akan bahas, ini ada sebuah pernyataan dari Ustazah Oki ya. Oke, kita simak berikut videonya. Teman-teman yang mendapatkan uang sendiri dengan hasil kerja kerasnya sendiri, teman-teman sedang jihad fi sabilillah, sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya? Di zaman dulu Rasulullah SAW pernah berjalan di satu tempat bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian para sahabat-sahabat ini melihat ada seorang pemuda yang dengan badan kekarnya itu membelah kayu bakar. Wow, ini ada kisah gitu ya waktu zaman Kemudian Rasulullah. para sahabat berkata, alangkah sayangnya si laki-laki ini, padahal badannya yang besar itu bisa digunakan untuk berjihad di medan perang daripada cuman membelah kayu bakar. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan kalian katakan demikian. Sesungguhnya bila seseorang bekerja untuk menghindarkan diri dari meminta-minta atau dari mengemis, maka dia berada dalam jalan Allah, sedang berjuang fi sabilillah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seseorang ini bekerja untuk mencukupi kedua orang tuanya,
atau keluarganya yang lemah, maka dia pun sedang berada dalam fisabilillah, dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia bekerja hanya untuk bermegah-megahan, untuk berpamer-pamer dan sebagainya, maka dia berada dalam jalan syaitan. Jadi ini pujian teman-teman sekalian. Teman-teman yang apapun profesinya, guru kah, pembisnis kah, teman-teman buat jualan kecil. Nah, ini penting sekali kawan. Harus benar-benar kita pahami bahwasanya apa yang dilakukan oleh sang suami. Seperti Rizky Bilar ya, kita fokus sama Rizky Bilar. Dia sampai sakit seperti ini. Sebenarnya ini adalah sebuah pahala jihad fisabilillah yang dimiliki oleh Rizky Bilar. Karena dia niatnya adalah mencari nafkah untuk istri, untuk Lesti, untuk kedua anaknya, Bang El dan juga Lesti Atifana Bilar. Sampai dia ini diinfus seperti saat ini, sebenarnya dia lemah ketika menjadi host, sebenarnya dalam keadaan sakit ya ketika menjadi host semalam, tapi dia tetap profesional, tetap tangguh di atas panggung pastinya, dan alhamdulillah ini juga bisa menjadi pelajaran ya, sekaligus juga mematahkan dugaan-dugaan kita yang mengatakan bahwa Rizky Bilar yang katanya cuma kerjaannya santai-santai doang, yang katanya cuma ngandalkan uangnya Lesti Kejora. Wah, itu gak bener banget. Saya gak setuju kawan ya. Gak setuju. Rizky Bilar punya logika, Rizky Bilar punya iman, Rizky Bilar punya nurani gitu ya. Gak mungkin Rizky Bilar enjoy saja kawan. Mungkin karena kita sering ngelihat Rizky Bilar santai, menuduh dia seolah-olah dia itu gak pernah bekerja. Padahal kalau bos memang seperti itu ya, lebih banyak terlihat santainya kawan. Ini pun ketika melihat Rizky Bilar menjadi host gitu ya, itu bukan karena Rizky Bilar ini kekurangan job di pekerjaan utamanya, enggak, tapi memang dia ini memang sangat sekali haus terhadap ilmu. Jadi dia ingin sekali tahu dunia host gitu ya. Sebelumnya pingin tahu dunia musik, lagu, komposer dan lain sebagainya. Akhirnya dia tekuni dan sekarang paham, bisa nyiptain lagu. Dan sekarang dunia host. Karena apa? Karena salah satu motivator dari atau inspirasi dari Rizky Bilar itu adalah Raffi Ahmad. Jadi Raffi Ahmad itu kan bergerak yang awalnya menjadi seorang host gitu ya, komedian, lalu pembisnis dan pada akhirnya sukses seperti saat ini. Oke, ya deh, kita akan bahas lebih lanjut ya buat teman-teman semua. Nanti akan ada satu tausiah lagi buat teman-teman mengenai ini. Sekaligus juga akan saya bahas topik utama kita yaitu mengenai pernyataan dari tim YD mengenai ucapan dari asisten Yoni Dores ya. Baik YD juga, baik pengacaranya YD yang sebelumnya mengenai kata-katanya yang menyinggung jutaan Lesti lovers dan Leslar lovers. Tetap di sini di channel YouTube Albi dan Afrin. Oke kawan, kita bahas lagi ya. Next ini ada pesan dari Ustadz Hilman Fauzi. Sekali lagi saya bukan mau membela Rizky Bilar ya, nggak ada ceritanya seperti itu. Tapi saya memang berbicara mengenai fakta dan sesuai dengan dasar-dasar yang sudah ada seperti ini kawan. Oke, kita simak berikut videonya. Jadi kalau ada seorang suami, seorang ayah yang keluar dari rumahnya, kan ada keterangannya. Barang siapa seorang ayah, seorang suami keluar dari rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka di setiap perjalanannya dia mendapatkan apa? Pahala sama seperti jihad fisabilillah. Wow, ini juga ditekankan oleh Ustadz Hilman Fauzi. Betapa bangganya kalau kita seorang suami keluar ya mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Ternyata pahalanya luar biasa kawan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran juga ya buat kita semua. Oke, langsung aja kawan kita bahas untuk topik utama kita yaitu mengenai pernyataan dari tim YD ketika diwawancarai. Berikut videonya. Dan kita juga sudah bicara dengan pihaknya pengacaranya Lesti. Ya memang ada, kita juga minta maaf langsung juga kepada mereka terhadap statement yang di luar laporan polisi. Jadi kemarin itu memang ada satu statement yang sifatnya tuduhan yang dilakukan oleh asistennya atau bahkan secara Yoni Dores sendiri atau pengacara yang ada yang kemarin itu juga kan mungkin ada melakukan suatu statement yang mungkin salah dalam berstatement kan, sehingga dianggap oleh halayak sebagai oh ini nuduh nih kan begitu. Nah ini mungkin bisa juga disebut sebagai suatu pencemaran nama baik kan. Nah sadar sebenarnya sudah menyadari bahwa itu salah ya. Dan bisa mengarah ke pencemaran nama baik. Lalu next bagaimana sih responnya? Tapi kemudian kan mereka secara langsung kemudian pihak Yoni Dores menyadari ini sehingga mereka minta maaf.
Karena ketika mereka minta maaf, otomatis sudah menjadi posisi ya sudah ada suatu kesalahpahaman atau suatu kesalahan yang mohon dimaafkan. Oke, oke. Jadi intinya adalah berhubung mereka sudah sadar, mereka berharap agar dimaafkan oleh Lesti gitu ya, atau juga dimaafkan oleh para fans karena kan mereka ini nggak bisa tidur nyenyak, nggak enak makan karena dapat serangan secara masif dari para fans semenjak mereka itu ngata-ngatain Lesti Kejora dengan kalimat seperti itu kawan. Tapi gimana sih menurut kalian? Perlu dimaafin atau enggak kawan? Tulis ya komentar Anda di sini di kolom komentar sekarang juga. Kalau menurut saya sih niru kebiasaan Lesti gitu ya. Karena apa? Karena Lesti Kejora itu kan sering memaafkan seseorang. Jadi ya udah kita maafin gitu loh kawan. Kita maafin lah biar cepat selesai gitu loh. Kalau soal hak cipta ya nanti biar diproses secara hukum berkelanjutan bagaimana endingnya kita tungguin aja updateannya. Oke? Ya deh itulah informasi yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua. Silakan Anda bisa memberikan tanggapan mengenai topik ini dan juga bantu subscribe, share sebanyak-banyaknya. Yang paling penting klik tanda loncengnya ya biar teman-teman tidak pernah ketinggalan ketika saya mengupload video-video baru tentang Lesti Rizky Bilar. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye semua.